setiap makhluk hidup di dunia ini berhak untuk merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal yang paling sering terjadi dan memicu timbulnya sebuah konflik dalam kehidupan berawal dari sebuah memiliki bahasa tepat menyampaikan pendapat. Karena sejatinya setiap manusia berhak untuk menyampaikan pendapat, berekspresi di depan umum. Banyak kasus yang berawal dari bentuk sebuah protes dan berujung pada tindakan kekerasan, kerusuhan, bahkan tindakan pidana. Sudah saatnya kita sadar akan peraturan dan tata tertib hukum yang mengatur perilaku maupun tindakan kita. Bukankah kita merupakan salah satu bagian dari dunia ini yang menerapkan pilar demokrasi? Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum yang sudah diatur pada pasal 28 UUD Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi, demokrasi pun memiliki pilar yang dimana berpendapat itu bebas, namun berpendapatlah yang bertanggung jawab yang didasarkan oleh fakta yang ada. Dan janganlah kita saling menyakiti satu sama lain, karena di kehidupan ini juga kita diatur oleh hak asasi manusia, karena hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Jadi berpendapatlah secara cerdas dan jangan memunculkan masalah ataupun perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 2 TEA yang beranggotakan saya Fira Segita, Saya Gilang Saputra, Dan saya Chandra. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendapat tugas KWN yang diampu oleh Bapak Setia, yang dimana kami akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Pak Kalim Farid Fikir, yang akan membahas tentang demokrasi, kebebasan berpendapat pada saat ini di media ataupun di depan publik. Nah, yuk simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin Pak memperkenalkan diri kami. Kami mahasiswa dari Taman Babel, yang dimana dari jurusan Elektronika dan Teknik Elektronika kelas 2 TEA. Saya Fira Sadika dan kedua teman Saya Gilang Saputra. Dan saya Chandra. Nah, pada kesempatan kali ini kami sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rozi yang telah bersedia menyempatkan waktu menjadi narasumber kami pada diskusi kali ini yang akan membahas tentang demokrasi, kebebasan berpendapat di depan publik maupun di media. Nah, mungkin sebelumnya sebelum ke diskusi, mungkin Bapak boleh menjelaskan secara singkat mengenai prosedur. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozi. Kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala Lingkungan Farid Fikir, ya, Kelurahan Sungaliat, Kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka. Alhamdulillah, kurang lebih sudah 2 tahun lebih saya menjabat, ya. Ketika kemarin dilakukanlah pemilihan secara umum, ya. Adapun untuk calonnya kemarin 7 orang, alhamdulillah kita istilahnya dipercaya oleh masyarakat. Istri 1, anak 2 yang sedang kuliah, ya. Istri alhamdulillah tadi baru pulang. Selain selaku Kepala Lingkungan Farid Fikir, Bapak juga kegiatan sehari-harinya adalah sebagai guru, ya. Sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tugas mengajarnya di UPTD SMP Negeri 1 Mali. Nah, itu. Oke, mungkin selanjutnya langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Berbicara mengenai demokrasi, menurut pandangan Bapak, apa yang Bapak lihat dan rasakan mengenai demokrasi, khususnya kebebasan berpendapat di Indonesia pada saat ini, Pak? Ya. Jadi menurut saya masalah demokrasi itu, ya, artinya mengutarakan tentang
bebas berpendapat ya, baik di muka umum. Kami berpendapat untuk sekarang ini dalam segi kita berbicara itu cukup bebas ya, cukup bebas. Dan menurut pandangan kami jangan sampai kita berbicara itu hal-hal yang menyangkut masalah sara, itu tidak boleh ya. Masalah sara ya, terus masalah apa lagi ya yang menyangkut tentang kepribadian seseorang misalnya kan. Itu yang tidak boleh ya. Itu apalagi Nah, untuk itu kan untuk contoh yang umum ya Pak. Nah, mungkin apakah dari Bapak pernah mengalami ataupun merasakan kejadian di mana bebas berpendapat itu sulit dirasakan Pak bagi masyarakat di sekitar ataupun di lingkungan sekolah Pak? Apakah pernah terjadi hal yang seperti itu? Bahwa kita itu sulit untuk mengutarakan pendapat kita Pak, atau dibatasi lah berpendapat. Sejauh pendapat kami untuk berpendapat itu, kita mengutarakan pendapat itu nggak ada masalah ya, tidak ada masalah, kecuali menyangkut hal-hal yang prinsip misalnya kan, yang membongkar misalnya suatu rahasia itu di depan publik itu memang dilarang kan. Jadi hal-hal yang bersifat umum, khususnya ketika kita berbicara untuk kemajuan ya, memberikan suatu masukan, itu hal-hal yang penting itu boleh-boleh saja ya. Atau mengkritik kebijakan misalnya, kebijakan pemerintah yang aturannya yang salah misalnya kan, atau memberikan masukan-masukan yang baik, itu tidak masalah menurut pendapat saya ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Dalam isu demokrasi, terutama kebebasan berpendapat pada saat ini, bagaimana pendapat Bapak mengenai faktor-faktor yang menghambat adanya kebebasan dalam berpendapat di Indonesia Pak, ataupun di masyarakat sekitar ataupun di lingkungan sekolah Pak? Faktor yang menyebabkan kita itu sulit untuk mengutarakan pendapat tadi Pak, faktornya. Yang jelas ketika kita mengutarakan pendapat, yang pertama kita harus mengetahui dulu masalahnya apa kan. Nah itu, ketika masalah itu merupakan suatu rahasia ya, itu tidak boleh kita publikasikan ke masyarakat kan ya. Tetapi hanya kalau kita berpendapat misalnya untuk suatu kemajuan misalnya kan, kemajuan bangsa, kemajuan negara, Kabupaten Bangka kita misalnya, boleh-boleh saja ya. Itu terkait masalah apa misalnya yang bersifatnya membangun kan. Iya Pak. Ya, walaupun di sekolah juga di lingkungan ya. Kepada media itu sah-sah saja menurut saya. Iya, Tidak ada batasan ya. Jangan sampai kita melakukan suudzon lah bahasa kita. Iya Pak, benar. Suudzon itu kita harus bertabayun kan, mengklarifikasi dulu kebenarannya, baru kita melakukan berpendapat kan, mengutarakan pendapat itu sesuai dengan fakta ya. Nah itu menurut pendapat kami. Oke, baiklah. Jadi mengenai demokrasi ini Pak, saya ingin bertanya itu tentang kebebasan berpendapat sekarang ini yang mendapat banyak sekali tantangan, bukan hanya di publik saja tetapi juga di media sosial, seperti dari mereka yang memanfaatkan iklim kebebasan berpendapat untuk menyebarluaskan di informasi dan propaganda kebencian. Dengan demikian, menurut pendapat Bapak, apakah kebebasan berpendapat itu harus dibatasi? Yang jelas untuk berpendapat itu menurut kami ya tidak boleh dibatasi, cuma ada batas-batasannya kan. Kalau sifatnya melakukan ujar kebencian misalnya, yang bisa memecahkan memecah belahkan masyarakat kita ya, yang bisa memecah belahkan negara kita ya, terjadinya nanti konflik, nah, itu tidak boleh ya. Yang jelas jangan ada unsur yang menyinggung ya
masalah suku misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Artinya sifat-sifat yang kalau kita berbicara itu sifatnya membangun lah. Ya, berdemokrasi, bebas berbicara kan. Artinya memberi masukan yang baik lah nak. Nah itu. Kalau sifat yang tadi itu tidak boleh. Kalau ujar kebencian lah, sudah mengata-ngatakan suku misalnya, tentang agama, tentang etnis ya. Nah itu tidak boleh. Artinya menyudutkan suatu kelompok kan. Iya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Selebihnya itu boleh-boleh saja. Yang sifatnya membangun lah intinya kan. Iya, membangun untuk kebaikan negara. Menyampaikan masukan-masukan ya. Masukan-masukan yang baik untuk ke depan. Ya, saya mau menanggapi dari yang Bapak sampaikan. Ini kan tadi Bapak menjelaskan di dunia nyata ya Pak. Sekarang ini yang banyak terjadinya itu ada di dunia maya Pak, ataupun kayak misalnya di sosial media seperti kita kayak memposting sebuah postingan di Facebook. Nah itu banyak sekali orang-orang asing ataupun orang-orang yang tidak kita kenal. Nah itu mereka mengomentari atau membatasi kita untuk menyampaikan sesuatu Pak. Nah itu bagaimana tanggapan dari Bapak untuk mengenai hal itu? Berita-berita hoax itu ya. Iya Pak. Kalau berita-berita hoax itu kita harus bertabayun dulu ya, harus klarifikasi sumber berita tersebut benar atau tidak. Artinya ketika kita membaca itu kita jangan telan mentah-mentah kan. Iya. Ya begitu. Harus kita lihat dulu sumbernya dari mana. Ya. Dan kita pun memberi masukan juga kan kepada masyarakat kita misalnya kan tentang berita-berita yang beredar, berita-berita hoax itu ya, yang akan menghancurkan sebuah negara misalnya kan, yang akan mengadu domba masyarakat kita misalnya kan. Nah itu tidak boleh ya. Kita selaku tokoh agama, kita bisa memberikan masukan lah, memberikan pencerahan tentang berita-berita yang beredar misalnya kan, dengan melakukan pembantahan lah istilahnya, yang ada di berita dari WhatsApp misalnya kan. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya itu selama Bapak menjadi Kaling di daerah Parit Pekir ini, bagaimana upaya Bapak dalam menanggapi atau menyikapi isu yang terkait demokrasi kebebasan berpendapat yang ada di lingkungan ini Pak? Iya. Yang di sini. Yang jelas kami selaku kepala lingkungan ya, ketika ada suatu berita hoax ya, yang berita yang menyesatkan, berita-berita yang bisa memecah belahkan masyarakat kita ya, kita selaku kepala lingkungan tetap meredam, artinya meredam, memberi masukan ya, memberi masukan kepada masyarakat kita bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan berita itu jangan terlalu direspon kan, jangan terlalu istilahnya dipercaya sepenuhnya kan. Nah begitu, harus kita melakukan klarifikasi tadi lah, bertabayun kan, berklarifikasi ya, jangan sampai berita itu ya bisa merusak lah ya, merusak tatanan masyarakat ya, yang berujungnya akan terjadi pengotakan ya, terkotak-kotak kelompok masyarakat kita. Nah itu tidak boleh ya. Itu jadi kita sebagai kepala lingkungan, kita memberikan pencerahan lah, memberi masukan ya tentang terkait masalah berita tersebut ya. Yang benarnya itu benar kan, yang salah itu salah begitu. Jangan sampai masyarakat kita mudah termakan dengan isu-isu yang berkembang sekarang ini kan, banyak di medianya kan. Sedikit kalau ada postingan, nah langsung masyarakat percaya misalnya kan. Nah, kita sampaikanlah kepada grup masyarakat kita kan, ada grup RT kita, yang jelas itu memberi masukan lah kepada masyarakat, ingin sampai berita tuh langsung dipercaya kan begitu. Pertanyaan selanjutnya itu Pak, selama Bapak menjadi kepala lingkungan daerah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, pada saat ini marak sekali terjadi aksi demo ya, di mana masyarakat itu menyampaikan pendapatnya itu langsung
melakukan demonstrasi, Pak. Nah, jadi itu bukan tanpa hal dan suatu hal, karena emang pendapat mereka itu tidak didengarkan dari pemerintah. Jadi mereka melakukan aksi demo langsung turun ke jalanan, Pak. Nah, Terkait masalah apa itu misalnya? misalnya demo misalnya yang terbaru ini dengan yang pemberhentian tambang ilegal di teluk teluk itu, Pak. Kalau pelambat. Ya, ya, itu kan nggak mungkin lah masyarakat itu langsung turun ke jalanan kan, Pak. Pasti ada postingan mereka mengomentari kan, ataupun mereka memberi hal ataupun masukan lah kan. Itu menurut pendapat Bapak bagaimana masyarakat itu ketika menyampaikan pendapatnya itu udah sampai melakukan demonstrasi, Pak? Iya. Yang jelas ketika masyarakat ya ingin mengutarakan suatu pendapatnya, mereka itu tidak ada ruang, itu masalahnya. Tidak ada ruang untuk berdialog, berkomunikasi, khususnya kepada pejabat yang terkait ya. Kalau pejabat itu respon ya, wakil-wakil rakyat kita itu respon, Iya. ya. Mereka bikin suatu ruang berdialog misalnya di balai kan. Nah, mengenai penjelasan terkait masalah izin tambang misalnya. Donasi tambang itu saya kira tidak terjadi kegiatan demo di jalan-jalan ya, demo-demo di kantor bupati misalnya. Mengapa mereka demo itu? Karena pendapat mereka itu kurang direspon ya, mereka tidak ada kepuasan. Nah, sehingga mereka melakukan demo ya, agar pemerintah itu harus serius ya, menanggapi suatu permasalahan. Nah, itu akibatnya, maka terjadilah mereka turun ke jalan kan. Akibat pendapat mereka itu tidak digubris bahasanya, tidak secara serius ditanggapi. Mungkin tanda kutip kan ada kepentingan kelompok misalnya, kepentingan yang lain, sehingga segala sesuatu itu masyarakat yang dikorbankan. Ada kepentingan ya, kepentingan. Jadi, bagusnya ya segala sesuatu itu dimusyawarahkan lah, diberi ruang untuk berdialog. Solusinya bagaimana ya, diatur artinya kan. Ini boleh ditambang, kalau kalian mau bertambang ini izinnya kan. Nah, itu. Biar tidak terjadi gejolak tadi. Baiklah Pak, tadi kan sudah menjawab dari 5 pertanyaan dari kita gitu kan, Pak. Mungkin Bapak ada saran atau pesan untuk mengenai generasi bangsa dalam menghadapi demokrasi, terutama kebebasan berpendapat di Indonesia ini, Pak? Ya. Di daerah sini. Jadi yang jelas pesan kami kepada generasi muda ya. Yang pertama, ketika kita ingin menyampaikan suatu pendapat itu harus di tempat yang pada semestinya misalnya kan. Dengan melakukan mengutarakan suatu pendapat itu bukan di tempat yang tidak semestinya, misalnya di jalan atau di tempat ibadah kan. Artinya ada ruang publik untuk kita berbicara, misalnya di suatu gedung misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, isu-isu yang harus kita sampaikan itu terkait masalah maksudnya kita harus melakukan klarifikasi ya. Jangan sampai terjadinya misalnya ada suatu isu langsung kita terbakar misalnya semangat kita misalnya kan. Kita harus pelajari dulu lah ya, dengan sopan santun kan, dengan kata-kata yang lemah lembut seperti Rasulullah kan. Jangan sampai terjadinya anarkis, bakar ban. Kita berklarifikasi lah misalnya kepada pemerintah kan, dialog secara sopan, malah ada mekanisme lah nak ya, kita mengutarakan pendapat, kita kan punya wakil rakyat kan. Kita bersurat secara baik-baik dengan sopan santun. Saya kira mereka terbuka, welcome kan, ketika kita ingin mengutarakan suatu pendapat. Yang tidak bolehnya itu
itulah sifatnya yang melakukan provokasi, ya, provokasi sehingganya timbul suatu konflik, ya, terjadinya pertikaian misalnya. Itu tidak boleh, ya. Yang jelas harus sopan santun lah ketika kita mengutarakan pendapat itu, berdialog secara sopan santun sesuai dengan aturan. Nah, itu pesan kita kan kepada generasi muda. Jadi silakan saja lah, tapi mengikuti aturan kan. Ini, Saya mewakili teman-teman, terima kasih ya, kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk bisa berbaur dengan kami, Pak, Ya. untuk melakukan wawancara ini. Nah, mungkin untuk kedepannya silaturahminya tidak sampai terputus di sini, Pak. Mungkin kita bisa bersilaturahmi di luar, misalkan kami ketemu Bapak di jalan, mungkin kami bisa menegur kan. ya, Ya, karena itu juga mengurangi, maksudnya melestarikan budaya Indonesia, karena Indonesia itu kan dikenal orang itu ramah tamah, Pak. ya. Kepada siapapun walaupun nggak kenal tetap disanjungin, Pak. Ya, mungkin itu saja, Pak, dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang hari ini. Mungkin itu saja, Pak, dari kami, Pak. Ya, Bapak juga minta maaf ya kalau ada kekeliruan misalnya kan. Iya. Ada kata-kata yang salah. Mungkin itu kekurangan Bapak juga kan. Kami mohon maaf juga kepada Allah, kami mohon ampun ya. Ini itu terima kasih atas kunjungannya ya ke sini, yang telah mempercayakan Bapak sebagai narasumber ya, untuk berbicara tentang demokrasi ya, Iya, demokrasi. kebebasan berpendapat.